Hai, apa kabar Sobat Fintech? Semoga kalian baik-baik saja ya, hehe. Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera. Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Ngiming-ngiming soal Bengkulu, ternyata Presiden pertama kita alias Insinyur Bung Karno pernah menjajaki daerah Bengkulu saat masa penjajahan. Mau tahu kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, daripada kalian pusing banyak uang gak ada hutang, mending deh kalian subrek channel ini agar channel ini dapat berkembang biak. Hehe. Jauh sebelum diasingkan penjajah ke Bengkulu, Bung Karno terlebih dahulu diasingkan ke Flores ND karena pemikiran dan pengaruhnya. Ia tergabung dalam Jong Java tahun 1915 dan aktif dalam organisasi politik hingga mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Agustus 1933, Soekarno diasingkan ke Flores setahun setelah dibebaskan dari penjara. Walau hampir terlupakan pengaruhnya, Soekarno masih terus berjuang lewat surat dengan gurunya Ahmad Hasan. Karena dirasa masih sangat vokal dan berbahaya bagi pemerintah Belanda, setelah bebas pada tanggal 31 Desember 1931, beliau kemudian diasingkan ke daerah-daerah yang sulit diakses pada saat itu, yaitu di Bengkulu. Soekarno berada di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1938 hingga 1942. Saat tiba di Bengkulu, Soekarno pertama sekali menginjakkan kaki di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Setiba di Bengkulu, Bung Karno menginap di penginapan di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Beliau di sana selama 1 minggu. Saat diasingkan di Bengkulu, Bung Karno belum mengetahui akan tinggal di mana. Karena itulah Bung Karno berjalan sendiri mencari tempat akan tinggal. Bung Karno kemudian menemukan satu rumah di Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Batu Samban. Belakangan rumah itu ditempati menjadi tempat pengasingan. Rumah yang ditemukan Bung Karno itu kemudian dibersihkan dan disewa oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat tinggal Bung Karno selama di Bengkulu. Rumah itu sendiri merupakan rumah milik pedagang Tionghoa bernama Leong Boe Seng. Setelah 2 pekan tinggal di sana, istri Bung Karno Inggit Generasih beserta anak angkatnya menyusul ke Bengkulu. Oleh masyarakat Bengkulu, awalnya Bung Karno dianggap sebagai orang aneh sebab sikapnya yang sangat berapi-api. Banyak masyarakat yang takut dan menganggap Bung Karno akan memberikan pengaruh buruk. Meski diasingkan, gerak-geriknya untuk membangkitkan semangat masyarakat merdeka dari penjajahan bangsa asing terus dilakukan. Beliau selalu mencari celah untuk memotivasi rakyat Bengkulu untuk merdeka. Untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya Bung Karno merenovasi ulang masjid yang terletak di Kelurahan Bajak. Tindakan beliau tersebut menarik banyak perhatian masyarakat untuk bercakap-cakap dengannya. Bung Karno juga aktif menulis di majalah, terlibat sebagai pengurus organisasi Islam Muhammadiyah. Semasa pengasingan Bung Karno di Bengkulu, dia sempat mengenal sosok Fatmawati, yaitu istri ketiga dari Bung Karno. Awal perkenalan Soekarno dengan anak tunggal dari Hasanuddin dan Siti Khadijah ini ketika Hasan menitipkan anaknya Fatmawati dengan keluarga Soekarno beserta istri. Amanat menitipkan Fatmawati itu lantaran Hasanuddin dan Siti Khadijah ini kerap melakukan perjalanan ke luar kota atau ke Jakarta. Penitipan tersebut juga menginginkan agar Fatmawati bisa bersekolah di Bengkulu. Kepercayaan Hasanuddin dan Siti Khadijah ini membuat mereka akrab dengan keluarga Soekarno. Memasuki masa SMA, anak angkat Bung Karno melanjutkan sekolah di Yogyakarta. Keputusan sekolah di Yogyakarta tersebut membuat istri Bung Karno Inggit Generasih ikut mendampingi anaknya untuk bersekolah di sana. Kepergian Inggit dan anak angkatnya membuat semua pelayanan dalam rumah tangga semasa Bung Karno di pengasingan dilayani Fatmawati. Akhirnya muncul benih-benih cinta antara Bung Karno dan Fatmawati, sehingga Bung Karno berpamitan dengan sang istri Inggit untuk menikahi Fatmawati. Namun hal tersebut ditolak Inggit lantaran tidak ingin dimadu. Pada saat itu Fatmawati, putri tokoh Muhammadiyah itu berusia belasan tahun. Perbedaan usia dan status tidak menjadi penghalang niat Soekarno untuk meminang Fatmawati. Belum terlaksana keinginan tersebut, terjadi gejolak perjuangan tahun 1942. Perang Dunia II pecah dan Belanda kocar-kacir. Jepang datang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Soekarno dijemput dari Bengkulu ke Jakarta.
Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Soekarno berpesan kepada ayah Fatmawati, Hasanuddin, untuk tidak menerima lamaran dari pria manapun kecuali Soekarno. Di situ sudah dititipkan pesan kepada Pak Hasanuddin. Beliau berkata, jangan dikasih gadis Fatmawati kepada siapa-siapa. Ada takdir saya untuk mempersuntingnya nanti menjelang kemerdekaan. Setahun kemudian Soekarno dan Fatmawati menikah dengan diwakili kerabat Bung Karno. Baru pada 1 Juni 1943, Fatmawati diantarkan orang tuanya ke Jakarta. Di tahun yang sama, Soekarno menceraikan Inggit karena tidak mau dimadu. Saat menikah dengan sang proklamator, Fatmawati baru berusia 20 tahun dan terpaut 22 tahun dari Soekarno. Ia merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Indrapura Muko-Muko. Walau memiliki darah bangsawan, Hasanuddin tidak pernah memanjakan putrinya. Selain memiliki sifat bijaksana dan mengayomi, Fatmawati dikenal sebagai pengagum karya seni. Setelah menikah dan diboyong ke Jakarta, Fatmawati tinggal bersama sang proklamator yang saat itu tengah disibukkan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1945, Soekarno memberikan tugas kepada Fatmawati untuk menjahit bendera, menyatukan dua kain berwarna merah dan putih, yang hingga kini kita sebut sebagai bendera pusaka. Bendera hasil jahitan Fatmawati itu berkibar bersama dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Bye bye.